belajar, tolong rapikan tempat duduknya, dan kalau ada nanti sampah yang di bawah meja atau bangkunya, tolong dibersihkan ya. Bersin Bu, baru pikir. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mengabsen dulu ya. Nurul Hasanah, Hadir Bu. Rahmat, Hadir Bu. Suci, Hadir Bu. Qadir. Hadir Bu. Baiklah, untuk pembelajaran kita kali ini, sebelum kita memulainya, kita alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Saidu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang saling menasihati dalam Islam. Saling menasihati dalam Islam itu sangat diwajibkan karena Allah sendiri yang menyuruh kita untuk saling menasihati, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Asr ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman yang mau mengerjakan kebajikan dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, tujuan kita mempelajarinya ialah yaitu kita diwajibkan untuk bisa menjelaskan bagaimana pengertian tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya kita juga harus dituntut untuk bisa memahami bagaimana cara kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan amanah, dan bagaimana cara kita berkhutbah di kalangan masyarakat. Materi saling menasihati dalam Islam ini yaitu ada 3. Yang pertama, khutbah. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, dakwah. Nah, yang pertama itu khutbah. Khutbah adalah salah satu bentuk dakwah yang secara lisan yang dilakukan dalam rangkaian ibadah tertentu, yang mana dakwah ini mengajak kita untuk berbuat kebaikan dan mengajak kita untuk menyeru ajaran Allah. Yang selanjutnya ialah rukun khutbah. Rukun khutbah itu sendiri ada 6. Yang pertama, membaca hamdalah, membaca salawat atas Nabi, membaca syahadat, membaca wasiat taqwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, dan mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya ialah sunnah khutbah. Sunnah khutbah itu tersendiri ada 6, yaitu khutbah disampaikan di atas mimbar yang diawali dengan salam setelah duduk sebentar. Selanjutnya disampaikan dengan suara yang jelas, terang, fasih, berurutan, sistematis, dan mudah dipahami. Selanjutnya, khatib harus menghadap ke arah jamaah. Khatib juga harus membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah, dan yang terakhir itu khatib menertibkan jamaah khutbah. Kemudian khatib membaca hamdalah, sholawat, dan wasiat taqwa terhadap jamaah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tabligh. Tabligh ini sendiri sama seperti pengertian khutbah tadi, bahwa tabligh ini juga menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada umat. Yang ketiga ialah dakwah. Dakwah ini juga sama dengan khutbah dan tabligh, yaitu sama-sama mengajak untuk kebaikan. Nah, dalam berdakwah kita dituntut untuk mempunyai adab, yang mana adab-adabnya ada 4, yaitu yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu dengan ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif, tanpa kekerasan, dan memberi pengajaran. Selanjutnya ialah dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Dan ada keempat itu
pentingnya berdakwah itu Allah suruh dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Rahmat tolong bacakan. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, Bu. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dakwah itu sangat penting karena sebagaimana Rasulullah SAW dahulu sering berdakwah atau memberikan pengertian atau mengajarkan agama yang diperintahkan oleh Allah melalui berdakwah. Karena dakwah ini sangat bermanfaat bagi umat, yaitu dengan dakwah ini umat akan bisa diseru menuju kebaikan. Soalnya banyak umat yang kalau tidak diperintahkan dia tidak bisa atau tidak mau memperbuatkan segala sesuatunya. Nah, lebih jelasnya Ibu akan menanyakan sebuah video tentang dakwah seperti apa. Tolong simak ya anak-anak semuanya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a uqubatan usali rid'an lil mufsidin wa salahan lil khalqi ajma'in wa kafaratan lil qa'idin al mu'tadin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalun nabiyyin wa qa'idul muslihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan dan keadaan yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, marilah kita senantiasa berhenti-hentinya sebagai umat Islam untuk terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjalankan segala hal yang telah diperintahkannya dan menjauhi segala hal yang telah dilarangnya untuk menggapai ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan ridha-Nya kita bisa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebaikan itu bisa memberikan dampak sinar di wajah, cahaya di hati, dan keluasan rezeki serta kecintaan di hati orang lain. Sedangkan kemaksiatan memiliki pengaruh buruk bagi hati seseorang. Oleh
melainkan dia membuka khutbahnya dengan membaca salam, selanjutnya dia membaca hamdalah, selanjutnya dia membaca sholawat, lalu dia mendoakan orang-orang muslim. Dan siapa yang tahu tadi apa isi khutbahnya? Menyeru kepada kebajikan, Bu. Nah, betul. Isi khutbahnya tadi itu menyeru berbuat baik, memuliakan sesama umat muslim dan sesama saudara kita. Selanjutnya tadi dia menutupnya dengan membaca ayat Al-Quran, sholawat Nabi, dan salam. Selanjutnya ini yaitu contoh tabligh atau dakwah ya anak, tolong disimak. Ketika dikirimkan nasihat-nasihat agama, membagi dan pesan agama, bukan berarti dididik dari para orang yang membacanya, dididik dari para orang yang mendengar. Selain karena agama Islam mengajarkan kita untuk saling menasihati, bisa jadi pesan, tulisan, nasihat tersebut ditujukan untuk diri sendiri, memotivasi diri sendiri, melatih keikhlasan diri, bukan untuk menyelamatkan itu. Itu yang ini harus lakukan ketika mendengar nasihat. Maka janganlah hanya menunggu orang menasihati kita terus kita malu mati. Jangan pula berkata, saya belum dapat hidayah. Akan tetapi carilah, bersegeralah dan rayalah. Terkadang hidayah itu tidak datang sendiri. Akan tetapi dirimu sendirilah yang Tuhan menjauhi. Ingat, memberikan peringatan, memberikan nasihat adalah tugas kita bersama. Allah Taala berfirman di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-55. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan tetaplah memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka untuk yang memberikan nasihat, maka pahami keadaan dan memaksa. Karena hidayah hanya di tangan Allah. Dan untuk itulah dia mendengarkan nasihat, mendapatkan nasihat, maka melakukan adalah terimalah, karena semua itu kebaikan. Wabillahi taufiq. Nah, yang tadi saya bilang itu merupakan salah satu contoh atau bagaimana cara kita untuk menyampaikan nasihat kepada orang lain. Kita menyampaikan nasihat itu jangan kita paksakan, kita memberinya secara perlahan-lahan. Kita harus sabar menghadapi bagaimana orang tersebut karena Allah sudah mewajibkan kita untuk saling menasihati. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Dari pembelajaran kita ini, apakah ada anak yang ingin bertanya? Ya, Bu. Kalau tidak ada, siapa dari anak itu yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Bagaimana, Rumah? Jadi materi kita ini belajar tentang khutbah dan tabligh dakwah kepada orang lain. Itu. Terima kasih, Rahmat. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu ialah kita diwajibkan untuk saling menasihati, untuk memberi nasihat atau memberi ajakan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita untuk menuju jalan kebaikan, menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian kita sudah menolong saudara-saudara kita untuk meluruskan jalannya supaya tidak tersesat lagi. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Tugasnya minggu depan, Ibu minta tolong untuk dicarikan materi tentang dakwah 1, kemudian ditulis, kemudian dihafalkan. Minggu depan